ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala guna untuk mempelajari qala Allah qala Rasul, memahami dan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Para ummahat minta tolong anak-anaknya untuk merendahkan suaranya. Anak-anaknya tolong diatur supaya tidak mengganggu kajian. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Kalau kita mempelajari bahasa Arab yang pada zaman Nabi SAW tidak kita dapati pembelajaran itu, ya, yang kemudian kita mengenali itu fi'il, kata kerja, itu huruf, kemudian itu isim atau kata benda. Ya. Pada zaman Nabi SAW itu sama sekali tidak ada, ya, tidak ada sama sekali. Nah kemudian sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membuat kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, yang kemudian sampailah kepada zaman kita ini perkembangan bahasa Arab yang begitu signifikan. Dan tidak ada satupun dari kita atau para ulamanya membantah akan pembagian daripada bahasa Arab ini. Tidak ada. Baik. Kemudian berkembanglah, ya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan dan membagi tauhid itu menjadi tiga, ya, menjadi tiga yang sering kita ulang-ulang pelajarannya. Tauhid itu menjadi tiga, atau bahkan ada yang mengatakan 4. Nah, pembagian tersebut para jamaah sekalian, para ulama rahimahumullah ta'ala memakai yang namanya metode at-tatabbu' wal istiqra'.
at-tatabbu' wal istiqra'. Atau kita katakan dengan penelitian dan telaah. Telaah terhadap apa? Terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, metode inilah yang tidak dimiliki oleh 72 firqah itu. Kemudian tujuannya apa? Bahasa Arab itu kemudian diperinci menjadi 3 supaya kita faham bahwasanya dalam satu kalimat itu ada isim, fi'il, dan huruf. Atau kaidah bahasa Indonesianya apa? Subjek, predikat, objek. Kalau mau lebih lengkap lagi ditambah dengan objek. Seperti itu. Nah, adanya pembagian tauhid seperti ini tujuannya apa? Supaya kita itu mudah untuk memahami keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya pembagian secara terperinci, berikut juga penjelasannya, maka kita tahu apakah kita sudah sampai pada tauhid ini atau belum. Nah, penelitian itu para ulama ahlu sunnah wal jamaah objeknya apa? Yaitu kalamullah. Ya. Seperti dalam surat Al-Fatihah Allah Ta'ala berfirman Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di sini syahidnya mana? Kata Rabb. Kata Rabb. Rabb itu maknanya pemilik. Iya. Antum punya mobil ditanya, "Man rabbu hadhihi sayyarah?" Siapa pemilik mobil ini? Makanya kalau seorang itu bersumpah wal ka'bati haram, tidak boleh. Tapi kalau ditambah dengan Rabb boleh. Wa Rabbil Ka'bah, demi pemilik Ka'bah, itu baru boleh. Ya. Nah, disinilah terdapat isyarat tauhid rububiyah, yaitu pada kata Rabbul Alamin. Ya. Karena dalam ayat tersebut Allah Ta'ala tetapkan rububiyahnya atas seluruh makhluk. Nah, ini tauhid rububiyah. Berarti metode istiqra' dan tatabu ini bukan mengada-ada, karena nggak mungkin para ulama itu memberikan sesuatu yang salah. Kalau toh salah masih tetap dapat pahala. Itu ulama, bukan ulam filma. Napa niku ulam filma? Ikan di air. Iya, antum harus selamatkan itu tenggelam soalnya dia. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Maha pemurah lagi Maha penyayang. Ya. Nah, di sini para jamaah sekalian, kata Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Maliki Yaumiddin boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Tergantung qiraahnya yang siapa yang dipegang. Boleh. Nah, ini menjadikan isyarat adanya tauhid asma wa sifat. Bukankah Ar-Rahman itu adalah nama Allah? Bukankah Ar-Rahim adalah sifat Allah? Bukankah Al-Malik itu juga adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya. Kemudian juga sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Fatihah. Ini di Al-Fatihah aja sudah cukup.
adanya 3 tauhid tersebut. Nah, nanti ada perbedaan tentang tauhid hakimiyah. Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini terdapat isyarat tentang tauhid ibadah. Tauhid ibadah itu tauhid apa para jemaah? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Karena ayat tersebut menunjukkan kewajiban memurnikan ibadah dan isti'anah, yaitu meminta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Makanya ketika seorang hanya pada tauhid rububiyah, belum disebut sebagai seorang yang beriman pada Allah. Tapi kalau muslim mungkin iya. Karena apa? Tauhid rububiyah ini orang-orang musyrik sama. Dalilnya mana? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Sekiranya kalian bertanya kepada mereka orang-orang kafir itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka sungguh betul-betul akan mengatakan Allah. Nah, tauhid rububiyah seperti itu. Nah, tauhid uluhiyah, nah inilah yang disebut dengan syarat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga diantaranya juga adalah apa? Surat An-Nas, surat Al-Falaq, ayat yang pertama. Pripun lafate? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ada kata Rabb di situ. Yang ini menunjukkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara dalil yang begitu kuat akan adanya 3 pembagian ini adalah pada doa. Doa itu paling tidak didahului dengan 2 lafaz. Napa para jemaah? Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan doa-doa yang didahului dengan kata Rabbana, yang itu menunjukkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga apa? Yang didahului dengan Allahumma, yang ini menunjukkan bahwasanya tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ilahin nas, sesembahan manusia. Yang ini juga merupakan tentang penetapan tauhid uluhiyah. Karena apa? Ilah, al-ilahu maknanya adalah al-ma'bud, yang disembah. Makanya makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan akan apa? Tauhid uluhiyah dan rububiyah dan asma wa sifat. Berbicara tentang tauhid rububiyah, Allah Ta'ala sebutkan tauhid rububiyah dalam ayat Al-Baqarah ayat 164 dan banyak lagi yang lainnya. Sebagai dalil dan bukti untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Jadi untuk menetapkan tauhid uluhiyah itu, jalan pertamanya apa? Tauhid rububiyah. Makanya tauhid rububiyah itu nomor 1, kemudian menuju tauhid uluhiyah yang dibarengi juga dengan tauhid asma wa sifat.
Ya. Dan maksudnya semua yang Allah Ta'ala sebutkan ya di dalam ayat tersebut adalah tanda dan bukti bahwa Allah Ta'ala saja yang berhak disembah, bukan selainnya, karena selain Allah Ta'ala tidaklah memiliki sifat rububiyah. Iya. Makanya untuk menjadi sifat rububiyah itu sampai kepada sifat uluhiyah itu salah satunya adalah menciptakan. Ya. Makanya tauhid rububiyah itu adalah salah satunya adalah menciptakan. Demikianlah kalau kita merenungkan isi dan kandungan ayat-ayat dalam Al-Quran, maka tidak akan lepas dari 3 jenis tauhid di atas. Sehingga sebagai kesimpulan pembagian tauhid menjadi 3 itu berdasarkan istiqra, penelitian dan telaah. Ya. Metode ini disebut dengan apa? Istiqra atau at-tatabbu wal istiqra dari dalil-dalil Al-Quran, sehingga disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, kemudian penjelasan sebagian ulama diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Aman, ya, Muhammad Aman bin Ali Al-Jami rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalil pembagian tauhid menjadi 3 ini disebut dengan al-istiqra. Ya. Para jamaah sekalian, sebagian ilmu itu tersamar bahkan tersembunyi bagi para ulama lain. Ya. Sebagaimana sebuah hadis yang disabdakan Nabi SAW itu kadang tidak sampai kepada salah seorang sahabat. Sehingga dengan adanya seperti ini, ya, tidak serta-merta kita mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ya, itu mengada-ada, atau istilah kita bid'ah. Sudah sangat sering sekali saya menjelaskan ada 2 istilah. Yang pertama bid'ah, yang kedua maslahat mursalah. Bahasa Arab pada zaman Nabi SAW itu tidak ada. Usul fikih pada zaman Nabi SAW ada atau tidak? Tidak ada. Usul hadis, usul tafsir, ya, dan lain sebagainya pada zaman Nabi SAW itu tidak ada, karena tidak dibutuhkan. Kenapa tidak dibutuhkan? Karena mereka orang Arab asli. Kalau kita kan Arab pating genah, nggak Arab ngendi. Nah, istiqra ini tidak akan antum dapati di firqah-firqah yang lain, ya, atau bahkan di Yahudi dan Nasrani, ya, Yahudi dan Nasrani itu mereka itu adalah ahli kitab, tetapi banyak sekali ilmu yang tidak sampai kepada mereka. Nah, at-tatabbu wal istiqra ini, metode ini tidak akan kita dapati pada firqah-firqah selain daripada yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tidak ada. Ya. Maksud al-istiqra adalah kita menelusuri dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita jumpai pembicaraan tentang ketuhanan itu terbagi ke dalam 3 pembahasan ini. Ya. Ingat para jamaah sekalian, bahwasanya ketika kita berbicara tentang ketuhanan, jangan sekali-kali memakai istilah teologi. Teologi itu bukan istilah Islam. Sama seperti ketika kita mendengar sebagian kaum muslimin mengatakan hukum karma, tidak ada. Itu istilah orang-orang Hindu itu. Jangan gunakan istilah-istilah selain daripada Islam. Yang pertama, dalil-dalil menyeru hamba untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadah
dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dari dalil-dalil yang mengandung makna ini kemudian diambil tauhid yang disebut dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Kedua, dalil-dalil yang mengabarkan bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, Dialah yang mengatur semua urusan, Dialah yang maha memberi dan menahan mencegah. Dari kandungan ini disebutlah tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu menciptakan, mengatur, memberi rizki. Ya. Ini berkenaan tentang af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dalil-dalil yang mensifati bahwa Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha mengetahui, atau maha mendengar dan maha melihat, atau maha menjaga dan maha bijaksana, dan penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang lainnya, ini kemudian disebut dengan tauhid asma wa sifat. Sehingga yang kemudian para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan tentang terperinci daripada ketiga tauhid ini. Ya. Kadang mereka menjadikan satu, menjelaskan tiga tauhid ini dalam satu buku. Tapi kadang juga memisahkan pembahasan ini. Contoh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang asma wa sifat di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Muthla fi Asma'ihil Husna. Nah, ini menjelaskan tentang apa? Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya adanya tauhid asma wa sifat itu apa? Sabda Nabi SAW, beliau bersabda, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik, dan berdoalah dengan menggunakan nama tersebut. Ini dalilnya. Nah, dengan adanya pembagian secara terperinci seperti ini menjadikan kita akan semakin fahamnya lebih baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu saja kita akan mengatakan orang yang memahami agama ini secara terperinci itu lebih baik, lebih bagus daripada memahami agama ini secara global. Yeah. Makanya para ulama akan selalu berbeda dengan orang jahil. Ya. Oleh karena itu pembagian tauhid menjadi tiga ini tidaklah keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Karena yang digunakan metodenya sudah benar. Ya. Tidak ada yang menyimpang dari metode tersebut. Nyatanya ketika kita mempelajari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka kita akan semakin yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mudah kita memahami Allah, dan juga semakin mantap dalam beribadah. Hal ini membantah perkataan orang yang menentang bahwa pembagian tauhid menjadi tiga adalah pembagian yang baru dan tidak ada asal usulnya. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala kayaknya sudah diterjemahkan. Ya, beliau membantah tulisan seseorang, ya, kemudian dibukukan menjadi Al-Qaulus Sadid ala man ankara taqsimat tauhid. Perkataan benar sebagai bentuk pengingkaran kepada orang yang mengingkari pembagian tauhid. Jadi beliau membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya pembagian tauhid ini adalah muhdats atau baru atau bid'ah. Dalil berdasarkan al-istiqra' diterima para ulama mayoritas yang membahasnya sebagai bagian dari cara berdalil para ulama ahli usul. Demikianlah penjelasan tentang rahasia pembagian tauhid menjadi tiga. Bagaimanakah
pembagian tauhid ini apakah dikenal pada masa salaf atau tidak? Karena ada mengatakan pembagian tauhid ini bid'ah. Sehingga kita membantahnya adalah dengan apa? Bahwasanya pembagian tauhid ini dikenal pada masa salaf. Terlebih lagi mereka mengatakan ini trinitasnya Wahabi. Lagi-lagi Wahabi, yes, biarin aja udah gitu. Yang penting mereka seneng gitu aja udah. Tapi ya begitu, Wahabi membantahnya selalu ilmiah. Tidak ada tendensi pribadi, itu jauh sekali. Ya, tidak ada. Dan semuanya ada ilmunya. Ya, manhaj salaf itu segala sesuatu sekecil apapun itu ada ilmunya. Ya. Saking ada ilmunya itu penuh dengan dalil. Di antaranya Al-Imam Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, wafat pada tahun 150 Hijriah, ya. Kemudian Al-Imam Syafi'i juga lahirnya pada tahun tersebut, sehingga ada yang mengatakan penggantinya Imam Abu Hanifah itu adalah Imam Syafi'i. Beliau mengatakan wallahu yad'i, seharusnya yad'u, min a'la la min asfal, li'anna al-asfal laysa min wasfir rububiyah wal uluhiyah fi syai'. Allah Ta'ala yud'a, wallahu yud'a min a'la la min asfal. Nah ini para jamaah sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, kalau tidak ada harokatnya, kalau kita ngerti artinya, akan bisa membaca. Akan bisa membaca. Tadi saya bacanya yad'i, ternyata ketika dilihat daripada artinya diseru, oh berarti yud'a. Ini namanya apa para jamaah sekalian? Hah? Fi'il madhi apa mudhari'? Ayo. Fi'il mudhari' apa? Majhul. Alhamdulillah antum tahu. Yud'a. Ya. Kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Itu intinya di situ. Yud'a. Ya. Kalau mudhari' itu dhamma fi awalihi wa qusira ma qablal akhir. Ya. Allah Ta'ala diseru sedang dia berada di atas. Ini akidah yang masih murni. Allah itu berada di atas arsy. Iya, bukan di bawah. Apalagi orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana tempat itu. Salah satu cerita yang sangat menakjubkan dan masyhur sekali adalah Al-Imam Abul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Beliau dalam kajiannya di Masjidil Haram itu mengingkari Allah itu ada di atas arsy. Iya. Jadi inti perkataan beliau itu, beliau mengingkari Allah di atas arsy, di atas lah istilahnya. Kemudian beliau mengatakan sesuatu yang membuat bingung para jamaah. Iya. Allah itu ya di atas, ya di bawah, ya di sini, ya di sini, ya di sini, ya di sini. Akhirnya muridnya bertanya kepada beliau, wahai syekhuna, ya syekhana, apa pendapatmu ketika engkau mengatakan ya Allah, kemana hatimu? Setelah itu apa yang dilakukan oleh Abdul Malik Abul Ma'ali Al-Juwaini? Beliau mengatakan hayyarani ya al-hamadani. Beliau sambil memukul-mukul kepalanya sambil mengatakan Hamadani itu telah membuatku bingung. Seketika itu kajian beliau langsung berhenti. Makanya ketika antum bertemu dengan orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana tempat, tanya pada dia, ente ketika berdoa ya Allah, kemana hati ente? Ke ataskah atau kemana-mana? Ya.
Taib. Lanjutan, karena posisi bawah bukanlah bagian dari sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Imam Abu Hanifah mengatakan rububiyah dan uluhiyah. Apakah Al-Imam Abu Hanifah bukan ulama salaf? Jawab para jamaah. Salaf napa boten? Salaf 150 Hijriah. Para sahabat itu wallahu alam, ya, sahabat terakhir itu yang mereka hidup terakhir itu tahun 100 Hijriah. Berarti kalau masa sahabat selesai, masanya siapa? Tabi'in. Salaf itu kan 3. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Iya. Kemudian diantaranya adalah Al-Imam Abu Abdullah Ubaidullah bin Muhammad ibnu Battah al-Uqbari, ya, yang wafat pada tahun 387 Hijriah. Beliau mengatakan wadzalika, langsung terjemahannya aja. Yang demikian itu karena pokok iman kepada Allah Ta'ala yang wajib diyakini oleh seorang hamba. Dalam menetapkan keimanan itu ada 3 macam. Yang pertama, seorang hamba meyakini rububiyah Allah, sehingga dengan keyakinan itu dia terbedakan antara dengan ahlu ta'til, yaitu orang-orang ateis yang tidak menetapkan adanya sang pencipta. Makanya untuk membedakan itu adalah tauhid uluhiyah. Ya. Kedua, meyakini keesaan Allah Ta'ala, sehingga dengan keyakinan itu ia terbedakan dengan keyakinan orang-orang musyrik yang meyakini adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun menyekutukan Allah Ta'ala dengan selain Allah Ta'ala dalam beribadah. Tauhid rububiyah ini untuk membedakan antara seorang muslim dengan ateis. Jadi ada seorang ateis itu ditanya, bener ente ateis gitu? Iya ateis. Demi apa? Demi Tuhan saya ateis. Ajib. Yang ini menunjukkan bahwasanya apa? Orang sekafir ateis itu pada dasarnya di hati kecilnya itu meyakini adanya Tuhan. Iya. Nah, tauhid uluhiyah ini untuk membedakan antara orang yang mukmin dengan musyrik. Gitu loh. Sehingga ketika seorang tidak mengerti tentang 3 tauhid ini, ya biasa-biasa saja. Tuh, monggo yang pengen jadi muslim biasa-biasa saja. Jadi seorang muslim itu ya biasa-biasa saja. Ya ini, yang biasa-biasa saja itu yang nggak ngerti 3 tauhid ini, gitu loh. Gitu. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Allah Ta'ala, yaitu al-ilmu, al-qudrah, al-hikmah, dan semua sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai sifatnya dalam kitabnya. Nah ini di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra. Ya. Kemudian diantaranya adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi wafat pada tahun 321 Hijriah. Juga telah mengisyaratkan pembagian tauhid ini dalam bagian muqaddimah kitab beliau terkenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau awalnya bermadhab Syafi'i, kemudian bermadhab Hanbali. Ya. Makanya madhab itu hanya untuk orang-orang alim yang mengerti dalil dan bagaimana cara beristidlal. Ya, dia ngerti dalil dan juga tahu bagaimana cara berdalil. Nah, orang-orang awam seperti saya sama antum ini tidak wajib bermadhab, mengikuti saja. Ya, rahmatullah. Ya. Beliau mengatakan
naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillahi innallaha wahidun la syarikalah wa la syai'a mithluh wa la syai'a yu'jizuh wa la ilaha ghairuhu. Kami berkata dalam mentauhidkan Allah Ta'ala, meyakini dengan hidayah taufik dari Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu satu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada satupun yang serupa dengannya, tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain dirinya. Kemudian diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala, wafat pada tahun 354 Hijriah. Beliau mengisyaratkan 3 tauhid di muqaddimah kitab beliau Rawdatul Uqala. Beliau mengatakan, segala puji bagi Allah Ta'ala yang esa dalam uluhiyah, yang perkara dengan keagungan rububiyah. Nah ini syahidnya, uluhiyah dan rububiyah, yang menetapkan batas waktu pagi alam semesta, yang mengetahui berbagai perubahan dan kondisinya, yang mengaruniakan mereka dengan anugerahnya yang terus menerus, yang memberi keutamaan kepada mereka dengan berbagai nikmatnya, zat yang menciptakan makhluk ketika dia berkehendak tanpa satupun penolong dan pembantu, yang menciptakan manusia sesuai dengan dikehendaki tanpa ada sekutu dan tandingan. Seluruh masyiahnya, masyiah itu adalah keinginan, ya, atau iradah juga, berlaku pada mereka dengan kekuasaannya dan seluruh iradahnya. Masyiah dan iradah terlaksana pada diri mereka dengan kemuliaannya, ya. Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala. Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan para ulama yang lain. Dan juga di antara salah satu pertanyaan di kuburan itu apa para jamaah? Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Syahidnya ini Rabb ini tadi. Yang ini adalah pertanyaan rububiyah. Jelas sekali ada, ini adalah pertanyaan rububiyah. Iya. Makanya makna al-ilah atau itu adalah al-ma'bud, sesembahan, satu-satunya yang berhak disembah, ya, oleh Allah kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ilmu yang agung ini, menetapkan kita di atas tauhid, dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.